Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, mohon maaf ini mengambil waktu malam kuliah terakhir ya bagian saya tentang komersialisasi varietas unggul tanaman hortikultura. Ya, mungkin tidak akan terlalu lama ya kita diskusinya. Nah, kalau kita lihat peran benih hortikultura ini benih merupakan sarana utama ya dalam budidaya tanaman hortikultura yang tidak dapat digantikan oleh sarana lain ya. 75% dari suksesnya dalam budidaya hortikultura ditentukan oleh benih yang bagus ya. Oleh karena itu penggunaan benih yang bermutu merupakan suatu keniscayaan dalam agribisnis hortikultura ya. Apakah itu sayuran ya, buah-buahan semusim ya, dan lain sebagainya. Jadi benih memegang peranan yang sangat penting. Benih bermutu ya, kata kuncinya benih bermutu. Varietas unggul. Jadi bukan benih unggul ya. Varietas itu gandengannya adalah varietas unggul, sementara benih itu gandengannya adalah benih bermutu. Kalau mau dijadikan satu, benih bermutu varietas unggul. Ya. Bukan benih unggul ya, varietas yang unggul. Kalau bicara benih itu adalah bermutu, ada mutu fisiologis, mutu genetik, dan mutu fisik ya. Kemudian mutu patologis. Nah, dengan demikian maka akhir-akhir ini saya kira sejak tahun 80-an ya, industri benih itu terutama adalah benih tanaman hortikultura, sayur-sayuran ini menggeliat ya, tumbuh dengan baik ya. Diawali dengan perusahaan multinasional saya kira, Panah Merah gitu ya. Kemudian sesungguhnya tahun-tahun 80-an kemudian muncul Undang-Undang Budidaya tahun 1992 yang mengharuskan varietas unggul itu sebelum diedarkan dilepas terlebih dahulu. Pertumbuhan industri benih ini sangat baik ya. Karena itu pemerintah melakukan strategi ya, pengembangan perbenihan ya. Jadi mulai dari penyebaran varietas unggul, apakah itu lokal atau introduksi, kemudian perlindungan dan pemetaan sumber daya genetik nasional ya untuk pengembangan varietas unggul daerah melalui eksplorasi, observasi, domestifikasi, dan aplikasi, kemudian mendorong produsen benih untuk melaksanakan sertifikasi mandiri, kemudian pemasyarakatan benih bermutu, saya kira sudah sukses ya. Petani, terutama petani di Jawa itu lebih memilih benih bermutu ya dibandingkan benih asal. Kemudian peningkatan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih, penguatan dan peningkatan kapasitas produksi benih, kemudian peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan regulasi perbenihan hortikultura yang kondusif untuk industri perbenihan di dalam negeri ya, diawali dengan Undang-Undang Hortikultura ya nomor 13 tahun 2010, kemudian peraturan-peraturan turunannya, peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri, sehingga pelepasan varietas hortikultura itu relatif lebih mudah ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, dengan demikian sejak disahkannya Undang-Undang Hortikultura tahun 2010 ini yang disebut dengan pendaftaran varietas untuk komersialisasi ya. Kalau sebelumnya disebut dengan pelepasan varietas dari tahun 1984 sampai 2011 ya. Sekitar 20-an lebih 20 tahunan gitu ya. Itu ada 1.700 varietas ya. Kemudian setelah Undang-Undang Hortikultura 2011 sampai 2010 ini 9 tahun ya. Itu 1.200
varietas ya, lebih banyak ya dalam periode yang relatif singkat itu lebih banyak. Dengan demikian maka berarti Undang-Undang Hortikultura itu mampu mendorong perkembangan perakitan varietas ya. Nah, dari total 2.989 varietas ini didominasi oleh varietas sayuran, ada 1.803. Buah-buahan, kalau buah-buahan ini didominasi oleh buah-buahan lokal ya. Kalau semangka dan melon masuk buah-buahan, dia juga mewarnai. Jadi selain daripada buah-buah lokal, nih yang komersial itu adalah yang diperbanyak dengan benih, semangka dan melon. Kemudian florikultur, kemudian tanaman obat. Ya, jadi sampai sekarang kelihatannya sudah 3.000-an varietas ya yang dilepas atau didaftar untuk peredaran. Ya, memang didominasi oleh tanaman atau varietas sayuran. Ya, dari 2.900, 1.800-an itu adalah sayuran yang jenisnya pun banyak ya. Jadi sayuran itu dari 75 jenis. Jenis itu adalah spesies ya. Ada dari 75 jenis ada 39 ya kalau kita lihat dari 2011 sampai 2020 ya, dari 75 39 itu sayuran, sementara 1984 sampai 2011 itu dari 98 ada 35 adalah sayuran. Jadi buah-buahan 42 jenis ini sudah banyak dilepas ya sebelum 2010, terutama buah-buahan lokal, varietas lokal. Nah, kalau kita lihat monetisasi nilai ekonomi benih hortikultura ini nilai ekonomi benih hortikultura itu berkisar antara 25 sampai 30 triliun per tahun ya. Dengan menyerap tenaga kerja setidaknya 400 sampai 500 ribu orang ya. Jadi tahun 2019 itu nilai PDB untuk hortikultura adalah 238,8 triliun atau 1/6 dari PDB pertanian. Jadi saya kira sangat besar ya dibandingkan dengan yang lain. Saya kira adalah tanaman perkebunan yaitu sawit ya. Nilai tambah per pekerja hortikultura 1,5 kali lipat dari sektor pertanian ya. Dan industri benih hortikultura adalah driver demand dari produk hortikultura, sayur, buah, tanaman hias, dan obat ya. Sehingga industri benih hortikultura ini akan terus berkembang positif ya di masa-masa mendatang ya. Kalau kita lihat indikatornya adalah saat ini sudah lebih dari 60, saya kira lebih dari 60 perusahaan benih dalam negeri yang tergabung di dalam IPBH, Ikatan Produsen Benih Hortikultura ya. Perusahaan multinasional nggak masuk sini karena IPBH itu adalah perusahaan nasional ya. Multinasional tidak masuk ya. Panamera misalnya, BC itu nggak masuk dalam IPBH. Ini ada 60 perusahaan yang masuk ke sini ya. Dan dari 60 perusahaan itu ada 3 model ya pengusaha benih hortikultura. Ada yang memiliki bisnis proses yang lengkap dari mulai R&D-nya, breeding ya, koleksi breeding, pelepasan varietas dan sebagainya. Kemudian produksi benih sampai kepada marketingnya. Jadi dari hulu ke hilir dia kuasai. Itu kelompok pertama. Ya, multinasional saya kira masuk kelompok ini, tapi yang nasional juga sudah ada yang masuk ke sini ya. Jadi ada juga perusahaan benih nasional ya, BCA misalnya ya, Negeri Makmur Pertiwi ya, beberapa perusahaan yang cukup besar saya kira ini lengkap mulai dari breeding, produksi sampai marketing. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua ini memiliki kemampuan di jalur distribusi benih, namun lemah di riset dan produksi. Jadi dia punya jalur distribusinya, ya, punya biaya, punya dana, punya bagian pemasaran, namun tidak punya R&D dan produksi. Kelompok ini biasanya menggunakan varietas-varietas dari kelompok lain, menggunakan varietas-varietas dari lembaga penelitian, dari perguruan tinggi, ya.
Kemudian dari atau juga ini apa namanya? Benih curah yang dijual oleh perusahaan lain, itu dia pakai, dia gunakan, kemudian di packing ya. Nah, kelompok ketiga ini bisa riset ya, ada R&D-nya, breeding, produksi juga bisa, namun lemah di jalur distribusi dan retail marketing. Jadi ada bagian-bagian perusahaan yang memang hanya menghasilkan paritas ya melalui riset dan kegiatan breeding, kemudian memproduksi benihnya, tapi juga lemah di jalur pemasarannya. Nah, ini kelompok 2 dan kelompok 3 ini biasanya sering bekerja sama ya. Jadi dari 60 perusahaan tadi ada yang bergerak di kelompok 2, ada yang bergerak di kelompok 3, ada yang bergerak di kelompok 1. Ini lengkap ya. Jadi kelompok 1 terkadang juga menyediakan benih curah mirip dengan kelompok 3, tapi dia sebetulnya bisa sampai marketing, tapi dia juga menyediakan benih curah untuk digunakan oleh kelompok 2 ya. Nah, jadi kalau Anda tertarik nanti setelah lulus bisa saja memulai dari kelompok 2 ya, di merintis pemasarannya, tapi tidak punya riset dan produksi, ini bisa ikut memasarkan dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan varietas dan benih dalam bentuk curah. Ya, misalnya Jogja Hotel Lestari itu menyediakan benih dalam bentuk curah. Nah, kemudian status perusahaan benih hortikultura itu ada yang varietasnya banyak, varietas unggulnya banyak, lalu sertifikasi mandiri semua. Nah, ini bintang 5 istilahnya. Ya. Jadi varietasnya banyak, dia sertifikasi mandiri. Ya, kelompok-kelompok perusahaan papan atas lah. Ada juga kelompok yang di bawahnya varietas unggulnya banyak, tapi sertifikasinya BPSB. BPSB itu pemerintah. Ya, dia tidak punya sertifikat mandiri. Ya. Sertifikasinya menggunakan BPSB. Tapi dia sudah lebih baik, ya bintangnya 4, varietas unggulnya banyak. Ada juga yang beberapa varietas unggul, tapi dia sertifikasi mandiri. Jadi varietasnya tidak banyak, tapi sertifikasi mandiri, itu bintang 3. Ada juga yang varietasnya tidak banyak, sertifikasi BPSB, itu bintang 2. Ada juga yang tidak memiliki varietas, tapi sertifikasi BPSB. Dia tidak memiliki varietas, tidak punya R&D, tapi dia bisa melisensi varietas-varietas dari lembaga lain, ya, lembaga pemerintah maupun swasta. Itu dia mensertifikasinya menggunakan BPSB. Ada juga yang sudahlah varietasnya tidak banyak, tapi tidak bersertifikat. Nah, itu disebut dengan kelas melati di sini. Ada juga yang tidak punya varietas, tidak punya sertifikasi, itu disebut kelompok bonek. Ini saya ambil dari slide dari Ketua Ikatan Produsen Benih Hortikultura IPBH. Nah, kalau kita lihat, tapi sebelum sampai ke sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ingin tanya. Oh, izin ya, terkait yang paling mahal itu yang tidak dimiliki varietas. Gimana, Mas Farhan? Oh ya Pak, sebelumnya izin bertanya Pak, yang terkait kalau yang IP status paling akhir itu legal Pak? Oh bagaimana Pak? Tidak memiliki varietas dan juga non sertifikasi BPSP. Kenapa? Kenapa? Tidak begitu jelas? Karena ada suara lain. Coba diulangi, Mas Farhan. Ya, kelihatannya di chat ya. Yang terakhir ini apakah termasuk yang legal? Tidak, yang terakhir mah tidak legal ya. Jadi sudahlah tidak milik varietas, tidak ada sertifikasi, biasanya dia menjual saja benihnya tanpa ada ini. Jadi penjual-penjual benih yang ilegal ya biasanya. Hanya disebut dengan bonek ya. Kalau yang kedua dari bawah
dia punya varietasnya, tapi tidak sertifikasi benih, ya, tidak desertifikasi, ya. Jadi kalau yang di bawah ini ilegal, ya, Mas Farhan. Baik. Nah, ini data dari PBH saya kira, ya, dari ketua PBH, bahwa produksi benih per tahun itu kangkung yang paling banyak, 2,500 2,5 juta kilogram, berarti 2.500 ton. Kemudian kacang panjang 2.127.000, ya. Buncis 1 jutaan, jagung manis 500.000, ya. Bayam 325.000. Bisa dibayangkan, ya, 325.000 kilogram bayam, 325 ton bayam segitu kecilnya, ya. Atau cabai rawit 12.350 kilo, 12 ton cabai rawit. Bisa dibayangkan, ya, benihnya. 1 hektar cabai rawit itu adalah 200 gram, ya. Jadi 20 pack, ya, 200 gram. Jadi bisa dibayangkan kalau 12.000 kilogram, ya, berapa hektar itu. Cabai keriting 9.000, 9 ton. Cabai besar itu cabai sedang itu 4.000 ton, ya. Jadi nilai ekonominya sangat besar. Ini diilustrasikan total, ini adalah total perkiraan value market share nasional 2,8 triliun, ya. Jadi total perkiraan value market untuk bisnis hortikultura, ya, 1,6 triliunnya dari anggota IPBH yang 60 tadi, di luar anggota IPBH 1,24 triliun. Jadi ini hanya untuk benih yang bisa diproduksi di Indonesia. Ada benih yang tidak bisa diproduksi di Indonesia. Ya, misalnya benih kubis dia harus melalui suhu rendah, gitu, ya. Sehingga perlu ada inisiasi pembungaan melalui suhu rendah. Atau juga beberapa itu tidak bisa produksi optimum di Indonesia. Ya. Nah, ini bisnis hortikultura itu masih sangat menjanjikan karena jumlah penduduk yang tinggi, kemudian teknologi, kemudian regulasi, ada juga, ya, pasal 100 nih, Undang-Undang Hortikultura nomor 13 ini, bahwa pembatasan modal asing di hortikultura itu maksimum 30%, ya, termasuk benih, ya. Jadi modal asingnya maksimum 30%. Namun tantangan yang dihadapi kalau ingin bergerak di bisnis hortikultura itu penguasaan teknologi benih hortikultura mutlak adanya. Teknologi benih, ya. Penguasaan teknologi pemulihan tanaman, breeding menjadi keharusan. Penguatan SDM di semua lini industri benih hortikultura menjadi kebutuhan. Ya, masuknya benih-benih impor di era pasar bebas ini, bebas kawasan ini harus diwaspadai. Kemudian kontinuitas dan tanggung jawab produsen pada produk benih harus tuntas sampai proses budidayanya selesai. Jadi bisa masuk ke kelompok 1 tadi, bahwa ada R&D untuk menghasilkan varietas unggul, tapi lalu juga bisa memproduksi benih, pemasaran, dan distribusinya. Kalau tidak bisa menguasai semua, maka bisa bagian depan saja, ya, bagian R&D, teknologi, pemuliaan, ya, menghasilkan varietas, bisa juga sampai ke produksi benih, ya. Jadi ada juga perusahaan-perusahaan, mungkin tidak dalam bentuk perusahaan, ada juga personal pribadi mana, ya, pribadi-pribadi yang merakit varietas tertentu, misalnya varietas tomat. Jadi ada beberapa perusahaan itu menggunakan varietas tomat hasil pemuliaan orang, ya. Jadi beli varietas 100 juta, misalnya 200 juta varietas tomatnya, kemudian dikembangkan. Jadi ada pemulia-pemulia yang memang hanya menghasilkan varietas saja kemudian dijual ke perusahaan. Ya, ada juga yang seperti itu. Nah, apa saja langkah yang harus dilakukan, ya, kalau ingin terjun di bisnis hortikultura? Pastikan memiliki varietas atau calon varietas unggul, karena varietas benih hortikultura bersifat private variety. Jadi
punya varietas atau calon varietas unggul. Setidaknya lisensi ya kalau ini. Pastikan memiliki rencana segmen pasar tertentu karena pasar benih hortikultura sangat spesifik. Jadi ada yang menginginkan misalnya mentimun. Ya, mentimun ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya putih, ya pasar tertentu. Cabai ada yang cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, ya spesifik. Ya, setiap wilayah terkadang menginginkan tipe varietas yang tertentu. Ya. Kemudian pastikan mengikuti regulasi perbenihan horti yang ada untuk menjamin kepastian 3 garansi mutu benih. Ya, mutu genetik, mutu fisik, mutu fisiologis. Ya. Pastikan merancang bangunan sumber daya manusia yang tangguh dan capable. Ya. Pastikan bersifat terbuka kepada produsen yang lain karena tidak ada produsen benih horti yang memiliki koleksi kompleks dan lengkap pada komoditas unggulan, sehingga siap bekerja sama memainkan peran distribusi. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang dalam IPBH itu bekerja sama, saling menunjang ya untuk memainkan perannya masing-masing ya sehingga saling melengkapi. Tadi ada yang bisa menghasilkan varietas tidak bisa distribusi, ada yang bisa produksi tidak punya varietas, ada yang bisa punya varietas produksi tidak bisa distribusi sehingga bisa bekerja sama. Ya, ada yang bisa distribusi saja tapi tidak bisa menghasilkan varietas. Nah, jadi itu tadi contoh-contoh di IPBH. Jadi saya ambil slide-nya dari IPBH. Kemudian contoh yang berikutnya adalah dari perusahaan besar, Ewindo. Saya kira Anda kemarin sudah berkunjung ke sana. Mereka termasuk kelompok yang pertama tadi. Ada R&D di bagian depan, risetnya sangat lengkap, sangat komplit, bahkan menggunakan peralatan yang canggih ya untuk merakit varietas. Ya, di bagian hulunya bagus, saya kira. Mereka punya divisi-divisi ya, saya kira kemarin pasti sudah dijelaskan, ada divisi R&D-nya, ada divisi pelepasan varietas, bahkan ada divisi pengujian ya. Berbeda dengan pemulihannya sendiri, pemulihan hanya menghasilkan varietas, nanti akan ada yang uji lagi di lapangan, ada divisi-divisi ya. Di depan pemulihan ada lagi divisi koleksi plasma nutfah, nah gitu ya. Kalau pemulihan di perguruan tinggi itu jadi satu. Mulai dari koleksi, breeding, pengujian, pelepasan, itu semua dikerjakan. Nah, kalau di Panamera tidak, mereka divisinya mulai dari divisi koleksi plasma nutfah dan karakterisasi, nanti mensupport divisi yang lain ya, ada penyakit, ada ketahanan penyakit, ada macam-macam ya, hama dan penyakit. Kemudian ada bagian yang persilangan dan seleksi, dapat calon varietas diuji di beberapa lokasi, ada bagian yang lain lagi, kemudian ada yang memang membuat dokumen pelepasan dan pelindungan varietas dan seterusnya, kemudian setelah itu masuk ke divisi pemasaran, distribusi dan pemasaran dan seterusnya. Jadi lengkap ya. Nah, petani adalah bagian yang tak terpisahkan saya kira ya dari perusahaan ini, sehingga bagaimana mereka membina, mendampingi petani agar petaninya loyal ya. Petaninya loyal, melakukan penyuluhan ya. Kemudian kerjasama dengan pemerintah setempat, studi banding dan lain sebagainya ya. Kemudian masuk juga ke bagian yang kemungkinan perusahaan lain tidak masuk, yaitu urban farming. Mereka punya urban farming center ya, yang menyediakan benih-benih dalam jumlah yang tidak banyak ya, bisa digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga untuk bertanam di pekarangan, di lahan sempit dan lain sebagainya, dan mereka sangat intens memberikan pelatihan, bahkan ada juga tempat-tempat yang semacam wisata ya, selfie dan lain sebagainya, contoh-contoh urban farming ya yang mereka kembangkan bekerja sama dengan pemerintah daerah juga ya, tadi saya sampaikan ya, untuk bagaimana budidaya di perkotaan. Membuat aplikasi juga yang namanya Sipindo ya, kemudian ada juga store-nya ya, Cap Panamera Digital Hub ya. Ini juga ada bagian store-nya. Jadi kalau Anda tertarik untuk memasarkan juga bisa menghubungi store ini ya. Bagaimana apakah bergerak di benih-benih urban farming ya, atau juga benih-benih yang ke petani yang packing agak besar begitu ya.
Di setiap wilayah, setiap daerah ada distributornya. Kalau di bagian di daerah Cianjur, Bogor itu ada di Cianjur, ya. Kita bisa berkomunikasi dengan agennya agar bisa ikut menjualkan sebagai distributor eceran misalnya seperti itu. Kalau menjadi agen itu ada syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh Panamera, ya modalnya harus cukup besar ya agar bisa menjadi agennya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini contoh kalau misalnya mengembangkan betul-betul dari awal. Ya, Benih Darmaga itu berawal dari CPBT, dilanjutkan PBT. Ini mahasiswa yang mulai mengembangkan, jadi dimulai desain awal misalnya dari varietas yang ada, bagaimana membuat packing yang sederhana. Ini tahun 2016 ya. Tahun 2016 ini diawali dengan CPBT untuk bagaimana memasarkan produk-produk karya-karya dosen ini oleh mahasiswa. Ya. Jadi mendesain sendiri gitu, kemudian membuat packing sendiri, kemudian ini membuat web ya pemasaran namanya Benih Darmaga, web online-nya, kemudian mulai membuka pemasaran e-commerce melalui e-commerce yang ada, ini Lazada, kemudian Bukalapak ya, Tokopedia, Shopee, Belanja, Tokowan, Blibli, ada 10 ya. Ya, jadi melalui CPBT itu apa di uh, mengembangkan varietas-varietas yang dihasilkan oleh kami ya. Kemudian dari kemasan yang tadinya hanya ini aluminium foil kemudian ditempel, mulai didesain kemasan yang lebih cantik ya, kemudian dengan warna-warna yang spesifik ya, menarik dan unik karena masing-masing packing ini mempunyai warna yang spesifik yang tidak bisa ditiru saya kira, karena kalau ditiru akan mahal ya. Nah, jadi ini melalui e-commerce juga saya kira, karena ada bagian e-commerce yang memang mencetak packing ya. Ukurannya sudah ada, kemudian kita tinggal mengirimkan desainnya dicetak ya, kemudian tinggal isi benihnya kemudian di pack ya. Bekerjasama juga dengan beberapa perusahaan ini Botanisit, PLST, PB, dan kemudian Jogja Hotel Lestari ya, yang saya sampaikan tadi, melalui media online juga dipromosikan. Nah, ini kalau menggunakan kata kunci ISI IPB. Nah, jadi dalam pengembangannya kita varietas-varietas IPB itu melalui Benih Darmaga, juga melalui Jogja Hotel Lestari dan Botanisit ya. Ada 33 varietas cabai, ada totalnya sekitar 50-an varietas yang kami kembangkan ya. Tomat, cabai, okra, kacang panjang ya. Kemudian kecipir ya, kacang tunggak, kemudian bunga matahari ya, dan lain sebagainya. Okra ya. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan? Eh, Sebelumnya mohon maaf, ingin izin tanya. Silakan Mbak Yasinta. Mute Mbak Yasinta. Ini ada Farhan ya. Ini izin bertanya tadi di penjelasan Iya Pak, tapi gimana? pertanyaan Pak, iya tapi ini materi apa sih pertanyaannya di luar materi kuliah Pak, apa boleh? Silakan.
Iya, jadi kan sewaktu pemulihan presisi kemarin diperbolehkan membawa benih ya Pak, dari greenhouse Bapak itu. Nah, kemarin saya tanam di rumah Pak dan telah berbuah. Saya coba ketika mentah itu pedas Pak, tapi setelah saya masak tidak terasa pedasnya. Itu bagaimana ya Pak cabenya? Saya cabenya jenis apa ya? Varietas apa saya juga belum tahu tuh. Yang ini Pak, yang ditanam itu yang cupetin yang peach, terus lemon drop, sama yang fish pepper Pak. Oh, fish pepper ya. Cipitenho itu kelompoknya sinensis, lumayan pedas sesungguhnya, ya sama dengan rawit. Kemudian lemon drop itu masuknya capsicum bakatum, ya kepedasannya mirip-mirip lah dengan rawit, ya sekitar 30.000 SAU, ya. Kemudian fish pepper juga mirip-mirip juga dengan rawit, ya. Kepedasannya menurun gitu. Iya Pak, jadi setelah dimasak kemarin itu tidak terasa pedas Pak. Kemarin saya sampai tiga kan Pak. Yang cupetin hot 3, yang lemon drop 3, sama yang fish pepper juga 3, itu baru kerasa pedas Pak. Jadi 9 cabai baru kerasa hampir sama dengan rawit biasa Pak. Itu Ya, kenapa ya Pak? ya memang itu memang tingkat kepedasannya memang mirip-mirip rawit, ya. Jadi tidak terlalu pedas memang. Maksud saya levelnya pedasnya seperti itu, ya. Beda dengan bujolokia misalnya atau katokon itu di atas rawit ya 350.000 SAU, ya. Jadi memang kalau yang 3 tadi kelompoknya tidak, ya memang mirip-mirip rawit memang, ya. Tidak terlalu pedas, ya. Oh, baik Bapak. Ya. Jadi dari mentah dan masak itu, setelah dimasak maksudnya, itu apa mungkin capsaicinnya bisa hilang atau bagaimana ya Pak? Yang saya bingung itu kalau dimakan langsung itu pedas, tapi kalau misalnya dimasak dibikin sambal itu nggak pedas Pak. Nah, sambalnya pakai minyak. Iya, pakai minyak Pak. Ya, capsaicin itu larut dalam minyak, ya. Jadi dia akan Oh, mengurangi rasa pedas kalau menggunakan minyak. Karena dia larut dalam minyak. Kalau dimakan langsung kan tidak ada perantara minyaknya, ya. Jadi kalau makan langsung kemudian minum susu gitu ya, itu pedasnya akan hilang. baik Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya. Jadi kalau Anda mengekstrak menggunakan cabai, maksud saya mengekstrak cabai itu harus menggunakan minyak ya agar pedasnya tidak terlalu eh, tidak terlalu tinggi, ya. Ini Mas Farhan tadi di penjelasan langkah-langkah menghadapi tantangan yang dimaksud dengan 3 garansi itu benih itu apa? Ya, mutu genetik, mutu fisik, dan mutu fisiologis. Seperti yang saya sampaikan tadi, mutu genetik itu adalah bagaimana menjamin tidak ada pencampuran ketika kita produksi benih, ya. Bahwa tidak ada tercampur dengan benih yang lain, isolasi jarak, isolasi waktu, ataupun juga di greenhouse, saya kira. Mutu fisiologis biasanya teknologi budidaya, ya. Kalau teknologi budidayanya bagus, tanamannya subur, maka daya kecamban juga bagus, ya. Kemudian tentu juga ada proses-proses pengolahan benih lainnya, misalnya pengeringannya, kadar airnya harus rendah bagi benih-benih ortodoks, ya. Jadi kadar air harus di bawah 10% misalnya seperti itu. Penyimpanannya sehingga bisa menjamin bahwa mutu fisiologis itu bisa bagus. Kemudian mutu fisik tidak campur dengan benih lain, kemudian ukuran benih dan sebagainya. Saya kira 3 mutu yang maksud di sini adalah mutu benih yang sudah Anda pelajari di dasar ilmu dan teknologi benih. Kemudian step yang bisa dilakukan ketika merintis perusahaan benih horti di tengah gempuran perusahaan besar nasional atau multinasional. Kerjasama. Ya tadi. Kalau kita masih dari awal di sini, kita punya apa sekarang posisinya?
Kalau tidak punya apa-apa, belajar dulu ya, ikut dulu. Kalau kita punya investor misalnya dana, kita bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang punya benih ya, perusahaan-perusahaan yang memang merakit varietas, kemudian benihnya dijual dalam benih curah, dalam bentuk benih curah ya. Nah, kemudian baru berkembang. Tentu yang menjadi motor utama adalah varietas unggul ya. Termasuk juga saya kira perusahaan besar itu varietas unggul yang dikejar, karena itu nanti akan menjadi motor dalam penjualan benih ya. Masing-masing perusahaan punya keunggulan dalam hal ininya, jenis apa yang mereka unggul. Misalnya ada perusahaan yang unggulnya cabai rawit merah, ada perusahaan yang unggulnya itu adalah jagung manis, ada yang perusahaan yang motornya itu apa. Jadi benih-benih yang lain mungkin penyerta saja. Misalnya saya pernah ke BC, perusahaan itu lebih banyak motornya itu di benih-benih kangkung, begitu bayam itu ya, bayam ya. Kemudian dari Satrio ya, SDM yang capable seorang breeder apa saja ya Pak. Jadi breeder itu selain daripada ilmu juga pengalaman lapang ya. Jadi breeder yang capable itu yang punya pengalaman lapang yang mumpuni, yang mempunyai sense yang bagus, karena kan pemuliaan itu adalah ilmu dan seni. Ilmu bisa dipelajari melalui kuliah, melalui pelatihan, baca, YouTube. Seni itu harus ke lapangan ya. Jadi breeder yang capable itu adalah breeder yang punya kemampuan ilmu dan kemampuan seni di lapangan yang bagus ya. Kemudian terkait indikasi geografis di pertemuan yang kemarin, jika kita sudah terdaftar memiliki produk, apakah jika produk kita diakui oleh orang lain, kita memiliki fasilitas khusus untuk melaporkan, artinya seperti biaya melapor sampai ke badan hukum dan fasilitas yang lain bila ada, dan tempat untuk melapor apabila ada di bagian sendiri untuk menangani laporan seperti ini. Ini bisa, polisi bisa ya. Polisi bisa menangani laporan ini ya berdasarkan undang-undang yang ada ya. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang menggunakan logo indikasi geografis yang kita punyai, maka kita bisa melaporkan kepada polisi setempat. Ya, kalau misalnya biasanya indikasi geografis itu terkait dengan binaan-binaan dari Kementerian Hukum dan HAM, dinas-dinas yang terkait ya, dinas pertanian atau dinas kehutanan, dinas apa yang ini bukan personal. Jadi organisasi ini ada yang membina, karena binaan dia akan kuat, bisa dibantu oleh teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM untuk melaporkan, untuk menempuh jalur hukum. Saya kira kalau misalnya ada yang produk-produk yang sudah mendapatkan hak indikasi geografis tapi disalahgunakan oleh orang lain. Demikian saya kira ya, Mas Satrio. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Ya.